setan yang menggoda. Caca yang merasa jika ada suatu sensasi aneh antara Ayunda langsung pamitan lagi. Ya ampun, aku lupa meninggalkan sesuatu. Aku cari dulu ya. Pekik Caca langsung lari. Suasana menjadi hening lagi. Ayunda dan Helmi sama-sama merasakan debaran di dada yang sangat sulit untuk diartikan. Terlebih lagi Ayunda, dia menjadi panas dingin dan takut jika detakan jantungnya sampai didengar oleh lelaki yang saat ini duduk resah di hadapannya. Lucu ya, kita jadi canggung begini, ujar Helmi. Ya kah? Gumam Ayunda grogi. Ya, mungkin karena kamu sudah lebih dewasa dari sebelumnya. Kini mendengar itu Ayunda langsung terdiam. Ia juga bingung harus berbicara apa lagi. Itu bermula darimu, Kak Helmi. Balas Ayunda pada akhirnya. Helmi tampak mengernyit. Ia tak tahu apa maksud dari yang Ayunda bicarakan baru saja. Bermula dariku? Maksudnya gimana? Aku benar-benar tak mengerti. Jawab Helmi. Ayunda nampak diam. Ia ragu untuk mengatakan hal ini. Namun, entah kenapa hatinya terus mendesak otak agar memerintahkan mulut ini berbicara apa yang dirasakan Ayunda. Ya, aku tak tahu bagaimana maksud kakak. Tiba-tiba saja saat aku datang ke restoran milikmu, kau mendiamkanku dan tak menyapaku. Apa aku punya salah sebelumnya? Tanya Ayunda hati-hati. Sebenarnya Ayunda tak ingin mengatakan hal ini, karena sungguh itu benar-benar membuang egonya. Namun, ternyata perasaan Ayunda lebih kuat menguasai diri. Waktu itu, maaf ya. Saat itu aku benar-benar lelah dan masih banyak kerjaan. Aku bahkan tak pulang ke rumah karena harus menganalisis data perusahaan dari bulan-bulan sebelumnya. Apalagi aku juga hendak membuka usaha baru di Swiss. Terang Helmi. Swiss? Pekik Ayunda tak salah dengar. Iya, Swiss. Andaikan kamu kuliah di sana pasti kita akan lebih sering bertemu. Aku akan mengajak kamu berkeliling sepuas mungkin. Kamu mau kemana akan aku antar? Gumam Helmi penuh harap. Tentu saja aku mau, tapi... Ayunda nampak diam. Ia menyesal mengatakan ini. Ia gagal menjadi Ayunda yang cuek dan cool, karena memang hati mengalahkan semuanya. Kedua matanya mulai memerah, malu menangis, tapi tidak bisa ditahan lagi. Jangan bersedih lagi, pasti ada jalan. Dan aku akan berusaha untukmu. Jawab Helmi. Maksudnya? Tanya Ayunda tidak paham. Helmi benar-benar tidak sanggup menahan gejolak cintanya. Tapi lagi-lagi dia masih belum siap. Apalagi Ayunda masih dalam ujian nasional. Sabar Helmi, tahan dulu. Setidaknya sampai Ayunda lulus ujian daripada aku mengacaukan pikirannya. Batin Helmi menggigit lidahnya. Kak, kamu kok diam? Tidak sedang marah padaku? Tanya Ayunda heran. Siapa yang marah? Jadi jangan berpikiran aneh lagi ya. Kekuranganku memang di sini, jika aku pusing karena suatu hal, maka aku juga ikut mendiamkan orang-orang di sekelilingku. Untuk itu aku minta maaf. Helmi memberikan tangannya pada Ayunda, berharap gadis itu mau menjabat tangannya. Ayunda hanya memicingkan matanya. Kenapa Helmi terlihat begitu aneh dan obrolan mereka jadi tidak nyambung? Beberapa saat karena tak ada balasan, membuatnya menarik tangan kembali. Helmi lupa siapa Ayunda, dan ia pastinya sudah tahu jika Ayunda tak akan sembarangan bersentuhan dengan seseorang. Namun, hal itukah yang Helmi sukai dari Ayunda, yaitu gadis yang terjaga. Maaf, ucap Helmi lagi dengan kikuk. Ayunda tersenyum sambil mengangguk singkat, dan itu nampak jelas dari garis matanya. Membuat Helmi juga ikut tersenyum hangat seperti halnya yang dilakukan Ayunda. Iya, gak apa-apa, Kak. Caca kemana ya? Kok sedari tadi belum kelihatan juga? Ujar Ayunda mengalihkan pembicaraan sambil celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri mencari sahabatnya yang tak kunjung datang. Bukan apa-apa, Ayunda hanya takut jika terjadi sesuatu selama Caca ke kamar mandi. Iya ya, kemana dia kok belum muncul juga? Helmi ikut bertanya-tanya. Ia juga khawatir, biarpun Caca terkadang menyebalkan. Namun, tetap saja Helmi sangat mencintai adik kandungnya sendiri. Aku susul dulu ya Kak, takutnya terjadi sesuatu yang tak mengenakan. Pamit Ayunda, dan Helmi menghentikan gadis itu dengan refleks langsung memegang tangan Ayunda.
Sungguh Helmi tidak bisa mengontrol dirinya. Otaknya saat ini ingin memeluk Ayunda. Walau gadis kecil itu ada di depannya, tetapi ada perasaan takut kehilangan dan sangat merindukannya. Helmi sungguh merindukan Ayunda, sangat ingin memeluk erat dan tidak ingin melepaskan. Helmi seakan hampir gila. Dia tidak tahu lagi harus bagaimana dalam mengendalikan cintanya. Sangat sulit baginya terus menahan seperti ini. Seketika mereka berdua terdiam, sambil saling menatap mata masing-masing. Bahkan Ayunda menjadi lemas dan tidak sanggup menghempaskan tangannya. Saat jemari Helmi memegang tangannya, ada sengatan listrik yang begitu dahsyat. Memporak-porandakan benteng iman yang dijaganya selama ini. "Astagfirullah, Kak, kamu menyentuhku!" ujar Ayunda menarik dapat dalam. Maaf, maksudku jangan terburu-buru. Kita telepon saja dia." Refleks Helmi langsung melepaskan tangannya dari tangan halus milik Ayunda. Keduanya dalam kondisi yang sangat panik, ingin rasanya kabur tapi kaki seakan terpatri ke bumi. Baiklah. Aku telepon sekarang." Putus Ayunda, kemudian ia duduk dan mencari nomor Caca untuk dirinya telepon. Ayunda menunggu jawaban dari Caca, dan untungnya telepon Caca tidak mati. "Iya, halo Ayunda," ucap Caca ketika baru mengangkat telepon dari Ayunda. "Halo Ca, Assalamualaikum. Kamu di mana? Kok belum kesini? Apakah terjadi sesuatu? Kamu tak apa kan?" Tanya Ayunda beruntun, membuat Caca kebingungan sendiri untuk menjawab pertanyaan yang mana dulu. "Astagfirullah Ayunda, pelan-pelan apa? Kayak dikejar setan aja loh," balas Caca menggelengkan kepalanya. "Habisnya aku takut sesuatu terjadi padamu. Emangnya kemana saja kok belum kembali ke sini?" Tanya Ayunda lagi. "Aku aman di sini, tenang saja. Kalian berbincang dulu, 10 menit lagi aku akan kembali." Cat. Caca memutus telepon sepihak, yang membuat Ayunda sontak langsung menghela nafasnya berusaha sabar. "Bagaimana?" tanya Helmi kepo. "Caca tak apa-apa, dia bilang kita santai saja dulu. 10 menit lagi Caca akan kembali kok," balas Ayunda yang membuat Helmi mengangguk paham. Ia tersenyum karena ternyata adiknya itu sangat peka sekali. Jika dirinya butuh waktu untuk berdua bersama Ayunda, walaupun pasti ada setan jika dua orang saling berduaan. Tiba-tiba saja seorang wanita memanggil nama Helmi dengan nada yang keras dan sangat terlihat gembira. "Helmi!" ujar wanita berambut pirang itu. Ia kemudian datang menyapa Helmi dan Ayunda. "Helmi, sudah lama kita tak berjumpa." "Oh, hai juga," sapanya pada Ayunda, dan Ayunda sendiri hanya mengangguk anggun sebagai jawaban. Melihat Helmi yang membalas wanita itu dengan wajah yang juga gembira, membuat Ayunda seketika merasa bad mood. Ia tak tahu kenapa. Namun, ada sesuatu kejengkelan di dalam hatinya yang Ayunda sendiri tak bisa mendeskripsikannya. "Bagaimana kabarmu Helmi? Aku dengan usahamu berkembang pesat." Iya, ini kontakku. Siapa tahu di masa depan kamu membutuhkan temanmu yang cantik ini untuk berinvestasi, maka aku akan melakukannya dengan senang hati." Ujar wanita itu lalu memberi Helmi sebuah kertas dengan identitas dirinya. Ternyata ia bernama Reta. "Baiklah, aku akan menyimpannya," ujar Helmi dengan senyuman manis, yang mana membuat Ayunda semakin kesal dan memilih memalingkan pandangannya dari wanita yang kini telah duduk di bangku Caca. "Oke, kalau begitu, aku pergi dulu ya. Bye-bye Helmi, dan juga pacar Helmi," ujar Reta sambil berlalu pergi. Ayunda hanya diam saja, dan tetap memalingkan wajah menatap jendela, sedangkan Helmi tersenyum senang karena itu. "Jangan cemburu, itu bukan siapa-siapa kok. Reta adalah teman lamaku, ia juga teman Arjun. Tanya saja, pasti kakakmu kenal baik, karena kita dulu berteman cukup dekat." Mendengar itu sontak Ayunda kaget. Ia merasa malu sendiri. Namun, tetap Ayunda mempertahankan posisinya. "Enggak, siapa yang cemburu? Dan dia tadi bilang pacar Helmi? Siapa maksudnya?" tanyanya balik. "Haha." Helmi pura-pura tertawa saja. Dalam hati ia merasa kalau saat marah atau cemburu, Ayunda terlihat imut sekali di matanya. Membuat pintu hati Helmi tak bisa terkunci lagi, dan akan selalu terbuka untuk seorang tamu yang ia inginkan.
Kenapa tertawa? Aku benar-benar tidak cemburu. Lagu pula kenapa juga cemburu? Masalahmu tak ada hubungannya denganku. Ujar Ayunda berbohong pada Helmi dan juga berbohong pada hatinya sendiri. Benarkah? Tanya Helmi dengan nada yang ia buat bercanda. Tidak. Aku hanya kesal menunggu Caca yang tak kunjung kembali, padahal hari sudah mulai larut sore. Aku takut jika kita pulang kemalaman. Dan makanannya kenapa kama sekali sih? Gumam Ayunda yang membuat Helmi sedikit syok dengan tingkah frontal Ayunda hari ini yang tak seperti biasanya. Helmi hanya diam, sambil menopang dagu dan melihat semua tingkah Ayunda untuk pertama kalinya. Helmi tak kecewa, ia malah senang jika sudah melihat semua sisi Ayunda yang selama ini jarang ia tunjukkan. Restoran ini sangat ramai, lihat saja yang mengantri untuk membawa pulang makanan juga sangat banyak. Bahkan ojek makanan yang datang lebih dulu dari kita juga menunggu sedari tadi. Sabar dulu ya. Ujar Helmi mencoba menenangkan Ayunda tang mungkin saja emosinya menumpuk. Helmi tahu jika orang lapar akan merasa sangat sensitif, karena perutnya kosong dan tak terisi, sehingga membuat mood juga berantakan.